فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu hadis terkait sunnah di antara sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur dan hendak menunaikan salat malam. Baik. Urut-urutannya bagaimana ketika Nabi bangun tidur dalam hadis yang kita baca tersebut, dalam hadis Ibnu Abbas. Indaki Abdul Hafidh. Bangun kemudian mengusap wajahnya, masih baring atau sudah berdiri? Duduk. Taib. Bangun, tidur, kemudian duduk. Setelah duduk, mengusap wajah dengan tangannya. Kemudian membaca 10 ayat akhir dari surat Ali Imran. Dari ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kemudian berdiri mengambil air wudu. Kemudian baru salat. Nah, ini diantara sunnah-sunnah yang mahjurah, yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Nah, maka ketika seorang mengamalkannya, niatkan dua hal. Yang pertama, meniatkan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Yang kedua, untuk menghidupkannya, sehingga terkumpul padanya dua keutamaan sekaligus. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-23. Minaz zikri as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara zikir adalah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat di surat apa ini? Indak ya Badri, di surat Al-Ahzab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian atas Nabi dan salamlah kepada beliau dengan sebenar-benar salam. Pada ayat yang agung ini, ikhwan, ada dua perintah setelah Allah mengkhabarkan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Dan perlu diketahui makna solawat Allah kepada Nabinya dan makna solawat malaikat kepada Nabinya itu apa? Ini harus kita pahami. Bukan maksudnya Allah bersolawat atas Nabi, kemudian tergambar pada diri kita salawatannya orang-orang yang
sering berdendang ria itu. Nah, makna salawat Allah atas nabinya ikhwan yaitu sana'uhu alaihi 'indal malaikah. Sebagaimana datang riwayat dari Abu Aliyah rahimahullahu taala, salatullahi sana'uhu alaihi 'indal malaikah wa salatul malaikah ad-du'a. Salawat Allah atas nabinya yaitu maknanya apa? Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Jadi ketika Allah memuji nabi kita di sisi para malaikat, inilah apa? Salawat Allah atas nabi kita. Paham? Ini maksudnya. Sedangkan salawat para malaikat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah ad-du'a. Baik, maknanya adalah apa? Doa. Demikian pula kalau kita bersalawat atas nabi maka maknanya doa. Nah, makanya isi lafadznya adalah lafadz doa. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya Allah, semoga salawat tercurah atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad, yaitu pujian darimu tercurah kepada beliau. Baik. Ini makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang padanya berupa berita bahwa Allah memuji nabinya dan para malaikat mendoakan untuk nabinya. Nah, setelahnya Allah perintahkan kita kaum mukminin dengan dua hal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Ini perintah pertama. Bersalawatlah kalian atas beliau dan salamlah. Ketika turun ayat ini, ikhwan, yang padanya dua perintah tersebut, maka sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirna bisalati alaika kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kami diperintahkan untuk bersalawat atasmu wahai Nabi. Terus bagaimana kami bersalawat? Amma salam qad arafna, adapun salam yang diperintahkan dalam ayat kami telah tahu bagaimana cara bersalam kepada Anda. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sudah jelas. Adapun bersalawat itu bagaimana? Mereka bertanya, ikhwan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Baik, ini menunjukkan, ikhwan, bahwasanya salawat yang merupakan perintah dari Allah adalah bentuk ibadah. Kita bersalawat atas Nabi ibadah. Makanya ibadah kita tidak boleh ngarang sendiri-sendiri. Karena itu adalah ibadah, maka kita apa? Kita kembalinya kepada apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat bertanya, bagaimana kami bersalawat atas Anda wahai Nabi? Baru kemudian diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, selain itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah dan sebenarnya itu cukup untuk kita bersemangat dalam menunaikannya. Di sana datang dalil-dalil yang menunjukkan keutamaannya.
Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu taala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 akhrajahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, seorang sahabat yang dikenal dengan kuatnya ibadah beliau dalam keadaan beliau masih muda, dan juga dikenal dengan semangat beliau dalam menulis. Sampai-sampai Abu Hurairah mengakui bahwasanya tidak ada yang melebihi beliau dari sisi hafalan hadis kecuali apa-apa yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, di sini juga menunjukkan keutamaan seorang memiliki catatan yang baik. Makanya belajar khat, belajar menulis akhwan, termasuk di antara hal yang hendaknya dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Untuk tulisannya, tulisan yang baik yang dia sendiri senang untuk membacanya. Itu sudah minimal apa? Tulisan antum itu antum senang membacanya sebelum orang lain. Nah, kalau antum sendiri sudah tidak senang membacanya, tidak akan dimurajaah. Nah, kita punya tulisan, yang penting kita senang dengan tulisan kita, sehingga apa? Dibaca, dimurajaah itu enak dan nyaman. Taib, apalagi kalau kemudian orang lain juga ikut senang membaca tulisan yang merapi, yang bagus. Ini penting, akhwan. Bagusnya seorang dalam menulis, mencatat itu termasuk hal yang butuh untuk dilatih. Karena dulu para salaf kita, akhwan, ketika mereka sebagiannya bukan orang yang hafalannya sangat kuat, karena hafalan kan bertingkat-tingkat. Ada orang yang memang tidak butuh tulisan karena hafalannya sudah sangat kuat, seperti Qatadah. Qatadah walaupun beliau lahir dalam keadaan buta, tapi Allah anugerahkan kepada beliau hafalan yang sangat kuat. Tidak mendengar satu perkataan kecuali dia menghafalnya, tidak butuh untuk minta diulangi. Sampai-sampai beliau mengatakan, maka tabtus sauda alal bayda, aku tidak menulis tinta, menuliskan tinta yang hitam di atas kertas yang putih, tidak nyatat. Tapi antum jangan sok seperti Qatadah. Taib, beliau mendengar sekali, hafal. Tapi di sana ada yang kurang dari hafalannya, ada yang lebih rendah hafalannya, tapi mereka punya cara lain untuk masuk dalam kategori penjaga ilmu, yaitu dengan memperbagus catatan. Makanya dalam ilmu hadis, ad-dhabtu dhabtan. Dhabt itu kemampuan untuk menyimpan hadis dan kemampuan untuk mengeluarkan, menyampaikannya. Itu ada dua jenis. Dhabtus sadr, ya, kemampuan hafalan di dada. Ini yang utama. Kenapa? Karena kalau seorang memiliki kemampuan hafalan, kemanapun pergi ilmunya bersama dia. Taib, seandainya terbakar kitab-kitabnya, masih ada yang di dada, dia akan bersamanya sampai mati. Dan di sana ada dhabt yang kedua, dhabtul kitab. Taib, penjagaan yang bagus tentang ilmu di dalam catatan, di dalam kitabnya ditulis yang baik. Taib, dijaga kitabnya, dirawat catatannya, jangan diizinkan ada orang menambah-nambahkan tulisan. Taib. Makanya menulis jangan disepelekan. Ini Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat atasku dengan 1 kali salawat. Dengan mengucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sedang mengucapkan seperti ini saja, akhwan. 1 kali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalas sallallahu alaihi biha asyra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya dengan sebab salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sebanyak 10 kali. Kita bersalawat sekali, Allah puji hambanya tersebut 10 kali. Ini merupakan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan pujian Allah Subhanahu wa taala, kawan, itu merupakan perkara yang agung yang butuh untuk kita perjuangkan. Karena seorang ketika dipuji oleh Allah, berarti Allah mencintainya, Allah merahmatinya. Dan itu keutamaan yang agung. Cukup bagi seorang muslim ketika mendengar yang seperti ini untuk tidak meremehkan perkara salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Tidak perlu kita menoleh dengan banyak sekali ungkapan-ungkapan tentang keutamaan salawat-salawat yang tidak berlandaskan, akhwan. Siapa yang punya hajat, salawatin aja, biar biar bisa terwujud hajatnya. Akhirnya kemudian menjadi istilah gaul, setiap mau beli dia belum punya uang, salawatin saja. Nanti jadi biar dapat beli itu jadi ungkapan anak-anak akhirnya. Dia pengen sesuatu, belum punya uang. Teman yang lainnya mengatakan salawatin saja. Biar bisa beli. Ini ungkapan yang tidak perlu ditiru. Qala 'anil Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Seorang yang kikir, seorang yang bakhil, yaitu seseorang yang aku disebut di sisinya kemudian dia tidak bersalawat atasku. Hadis ini, akhwan, antum bisa lihat dalam catatan kaki, haditsun sahih akhrajahu Tirmidzi wa akhrajahu An-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah wa Ibnu Sunni dan seterusnya. Hadisnya sahih. Dan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut untuk kita bersalawat atas beliau. Jadi kalau sedang disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersalawat kepada beliau, ini kita dihukumi bakhil. Dan bakhil itu haram. Menunjukkan bersalawat atas Nabi, kalau beliau disebut namanya, kawan, beliau disebut, maka kita kita bersalawat atas beliau. Jawab. Maka ketika kita membaca hadis, qala Rasulullah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ibadah. Makanya kalau kita memahami hadis ini, akan kita ketahui orang-orang yang paling beruntung dengan hal ini siapa? Para ahlul hadis. Mereka-mereka yang bergelut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap majelis mereka berapa kali salawat? Banyak. Setiap menyebut hadis qala Rasulullah mesti bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Maka para talabatul ilm di majelis-majelis mereka tidak luput dari bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Mendapati hadis bersalawat atas Nabi ketika menyebut nama beliau. Naam. Sehingga inilah pengamalan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau. Ini apa? Ini naam hukumnya wajib untuk kita apa? Bersalawat atas beliau ketika disebut nama beliau. Kenapa? Karena Nabi katakan al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dikatakan bakhil, orang yang tidak mau bersalawat atas Nabi ketika beliau disebut. Naam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna fihi Allah azza wa jalla fihi. Ini fihi-nya kok 2 kali. Dicetakan yang lain? Fihi-nya 2 kali juga. Baik. La yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah wa in dakhalul jannata lis-sawab. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bermajelis, ikhwan. Perhatikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majelis la yadhkurunallaha fihi, yang mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala padanya, tidak berzikir, tidak diingatkan tentang Allah atau tidak dipelajari syariat Allah padanya. Majelisnya cuman ngalor ngidul, naam, omong kosong, ghibah, namimah, apalagi. Majelis yang tidak ada zikrullah padanya, juga tidak ada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak pula bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah, kecuali kelak naam, hal itu akan menjadi kerugian atas mereka di hari kiamat. Majelis itu akan menjadi apa? Kerugian mereka pada hari kiamat. Kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Jadilah itu sebagai kerugian mereka pada hari kiamat. Penyesalan menjadi sesuatu yang mereka sesali. Naam. Baik. Kecuali hari itu akan menjadi penyesalan mereka pada hari kiamat. Kenapa? Karena merugi. Menyesali. Kenapa majelis tersebut? Nah, mereka duduk-duduk tidak ingat Allah, tidak juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in dakhalul jannah, walaupun mereka masuk ke dalam surga tetap apa? Ada penyesalan. Lis-sawab. Kenapa menyesal? Lis-sawab. Karena apa? Karena adanya pahala-pahala yang terkurangi. Dalam artian, seandainya di majelis itu mereka berzikir, di majelis itu mereka bersalawat, tentunya pahalanya akan lebih banyak. Ini maksudnya. Wa in dakhalul jannata lis-sawab. Walaupun mereka masuk ke dalam surga dikarenakan pahala-pahala yang besar pada majelis yang di situ diingat Allah dan di situ ada salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hadis cukup, akhwan, untuk menunjukkan keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang muqayyad, yaitu apa? Salawat ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut atau beliau disebut dengan mengungkapkan tanpa nama, misalnya Rasulullah, jelas kita paham maksudnya adalah beliau Rasulullah, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ketika kita mengungkapkan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya apa? Ketika disebut beliau
maka bersalawat atas beliau hukumnya apa sama? Wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena orang yang tidak mau bersalawat dikatakan bakhil, dan bakhil itu hukumnya apa? Haram. Haram seorang bakhil. Kemudian salawat yang sifatnya mutlak ikhwan, yaitu dengan memperbanyak. Memperbanyak dalam kondisi kita sedang santai, sedang baring atau sedang jalan. Untuk bersalawat silahkan berbanyak. Berdasarkan keumuman hadis, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Naam, sallallahu alaihi biha asyra. Bersalawat 1 kali kepada Nabi, Allah akan memujinya 10 kali. Juga apa? Agar kita tidak merugi ketika majlis kita tidak diisi pujian kepada Allah, tidak pula diisi salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang lainnya seperti keutamaan-keutamaan untuk apa baca salawat sekian-sekian ratus kali. Ini tidak ada kita dapati dalil pembatasan jumlah salawat. Dalam artian, siapa yang bersalawat semalam 1000 kali, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tak terhenti. Ini tidak dibangun di atas dalil sahih. Apalagi kemudian jenis-jenis salawat yang banyak yang dimunculkan oleh manusia, ini semuanya adalah perkara-perkara yang bid'ah. Dan biasanya salawat-salawat tersebut tidak luput pada lafaz-lafaznya hulu, melampaui batas dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nasallallahu al-afiyata was-salamah. Walhamdulillahirabbil alamin.